Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi menjelang siang ini, insya Allah kita semuanya harus berhusnuzan kepada Allah bahwa datangnya kita ke sini dalam rangka untuk thalabul ilm, dalam rangka untuk memberikan sebuah kemaslahatan untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat. Jadi marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah bahwa dengan datang ke sini ada kebermanfaatan yang luar biasa bagi diri kita, keluarga, dan masyarakat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada putra kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiin, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi pengikut beliau ila yaumil akhir. Dan sungguh tidak ada sebuah kaidah pengobatan di dunia ini yang lebih baik kecuali hati bunda. Maka kita kolaborasikan dengan semua aspek pengobatan, termasuk yang tadi disampaikan oleh Mr. Osas. Luar biasa. Artinya konsep Ibnu Qayyim itu tidak menafikan pengobatan-pengobatan di dunia. Bahkan kaidah Atibun Nabawi adalah sebuah kolaborasi dari pengobatan Sumeria, Babilonia, dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh menafikan dan juga kita tidak boleh mempersempit cakrawala berpikir kita terkait dengan sebuah pengobatan. Maka kita boleh ambil apapun yang terjadi yang ada di hadapan kita. Saya berapa lama ini? Nanti saya cepat ya. Selainnya materinya silakan agak lengkap, tapi saya tidak akan panjang lebar. Materinya lengkap, bisa dibaca. Saya akan menjelaskan sebuah kaidah yang usul, kaidah yang luar biasa saja, dan poin-poin saja. Ketika saya kuliah manajemen, yang ngajar saya beliau doktor universitas di UI. Dia sampaikan, mau kuliah 3 tahun, mau kuliah 4 tahun, ternyata kalau kita paham clue-nya, paham rumusnya, paham kesimpulannya, selesai. Tapi kan tetap berproses, ya. Kemudian ketika saya kerja juga, saya pernah kerja di perusahaan, beliau sampaikan, saya bawa buku bertemu beliau, Pak Heri, intinya apa? Selesai. Nah, hari ini saya akan sampaikan itu. Dan insya Allah, teman-teman, saya akan coba dengan bahasa yang mungkin sederhana. Saya tidak akan berbicara secara saintifik, lebih kepada bahasa-bahasa ilmiah lainnya, tidak. Saya coba untuk di pertengahan. Bapak Ibu yang tidak menghormati Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala kita juga kemudian kita berkumpul, dan mudah-mudahan kita bisa berpisah karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Alhamdulillah, Ibu izin duluan. Mister. Thank you for time. Siap. Terima kasih Gora. Anak saya nilai bahasa Jepangnya itu di atas 9 terus. My child. Iya, dia sudah ikut program N4, N5, bahkan nanti ada kursus 2 bulan dan sebagainya. Di HP-nya, di bukunya, di kamarnya itu bahasa Jepang semua. Serius. Gitu ya. Rencananya mau ke Jepang, mudah-mudahan ada rezeki. Ya. Jadi ini juga termasuk sebuah kaidah. Jadi tidak boleh kita membatasi anak. Anak pertama tadi bisanya bahasa Jepang. Anak kedua perempuan di pondok. Bisanya sekarang beliau jadi curi bahasa Arab.
Yang ketiga, ingin jadi pengusaha. Nah, gitu. Jadi ada 3 anak saya, dan saya bebaskan pola berpikir mereka. Ternyata mereka menemukan jati dirinya. Anak saya, alhamdulillah, tahun ini lulus, dan beliau ambil ke bahasa Arab. Sudah tahlil, tapi tinggal ke bahasa Arab. Nah, yang kecil, ini sudah mulai ada apa bakat-bakat bapaknya jualan. Jualan marketing gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, boleh berdiri. Oke, oke, saya lebih nyaman berdiri ya. Bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, teman sekalian, saya tidak akan panjang lebar berkaitan dengan materi yang konten yang akan saya sampaikan. Banyak kita definisi, ciri-ciri, patologi dan sebagainya. Kemudian metode pengobatan holistik untuk penyakit autoimun, metode pengobatan tipe nabawi untuk penyakit autoimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin sedikit prolog bahwa yang disampaikan oleh beliau termasuk timnya itu ada konsep kesehatan fisik, ada kesehatan yang kaitan dengan sosial dan juga finansial, dan seharusnya ini harus diraih oleh kaum muslim. Siapapun yang harus hadir ini adalah cari kejar itu. Jadi ini luar biasa dalam konsep sebuah kesejahteraan, baik itu secara fisik, baik itu secara sosial maupun tadi finansial. Maka holistik itu menggabungkan ada mind, ada istilahnya mind, body, and soul. Itu konsep holistik. Jadi konsepnya adalah bagaimana pikiran kita tadi, kemudian badan kita dan jiwa kita. Nah, akan dikupas lebih detail lagi bahwa ternyata apapun penyakit itu akan muncul di tipe nabawi. Kenapa? Karena ini usul. Kenapa usul? Semua yang kaitan dengan penyakit, apakah itu fisik, apakah itu psikologis, termasuk siapa di sini ruqyah, yang urusan dengan jin yang nggak kelihatan, gitu, ada di tipe nabawi. Kenapa? Bapak Ibu sekalian mati Allah, saya perlu sebentar. Hari ini banyak penyakit yang tiba-tiba. Apa itu maknanya? Banyak penyakit yang luar biasa dahsyat, luar biasa parah, dan kemudian datang tiba-tiba. Bahkan rumah sakit give up, menyerah. Berarti Bapak Ibu sekalian harus eksplorasi banyak, mempelajari berbagai macam metode pengobatan termasuk mungkin di natural. Saya belum paham betul, mohon nanti dipahamkan tentang naturalisasi. Tapi intinya adalah produk herbal luar biasa itu secara alami. Nah, saya ingin sampaikan di konsep Atibun Nabawi bagaimana memadukan antara pengobatan fisik, psikologis, dan termasuk masalah gangguan. Yang paling yang saya ingin sampaikan adalah mayoritas umatku meninggal karena haid. Betul. Maka sungguh saya akan sampaikan bagaimana metode apapun kata itu naturalitas itu bisa menjadi sebuah sifat, bukan hanya obat. Kita berbicara sebagai konteks bahwa antara daun, dawaun dengan sifat itu beda. Kalau daun mungkin naturalis luar biasa, apapun bisa penyakit bisa, tapi masuk sifat belum tentu. Maka saya kasih kits ini. Bagaimana caranya naturalitas dari sifat itu? Konsep itu gitu. Jadi kita kolaborasikan. Jadi kita tidak membatasi dalam keilmuan dan sebagainya. Nah ini sebenarnya adalah konsep dasarnya penyakit autoimun. Karena kita bicara autoimun, satu clue-nya sistem kekebalan tubuh. Jadi kita nggak usah berparadigma terlalu jauh, terlalu luas dan sebagainya. Konsepnya adalah bagaimana caranya meningkatkan, menguatkan, mengobati, bahkan bagaimana tubuh membuat sebuah anti kekebalan tubuh itu sendiri. Ini yang paling penting. Ya, saya cepat saja. Oke, nah ini kondisi ini secara medis bahwa munculnya terkait dengan infeksi, kemudian kaitan dengan virus, bakteri dan sebagainya. Ini definisi yang panjang. Tapi sekali lagi ini hanya poin-poin yang bisa Bapak Ibu sekalian juga bisa cari di Google. Saya tidak membahas secara ini karena waktu terbatas. Kemudian ini juga kondisi di mana penyerangan terkait dengan imunitas itu bisa berbagai hal, bisa ke tulang, bisa ke kulit, bisa ke paru-paru dan sebagainya. Ini luar biasa.
Makanya hari ini saya ingin menyampaikan karena saya praktisi ini mohon saya ya saya pun nakes, saya pernah praktik di rumah sakit. Saya ingin sampaikan jika ada sesuatu yang kemudian katakanlah ada sebuah tindakan yang mengharuskan operasi, tolong direview dulu. Oke, tolong direview. Kenapa? Memang hari ini dunia medis kadang-kadang mentoknya di operasi. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, di abad 20 belum terbentuk atau belum terjadi atau belum terdefinisikan atau mungkin masih belum ada penelitian yang luar biasa terkait dengan organ antibodi yang ada di tubuh kita. Ada 4. Yang pertama, tonsil, amader. Yang kedua, sinus, polip, dan sebagainya. Yang ketiga, appendix atau usus buntu. Yang keempat adalah wasit atau ambien. 4 hal ini rata-rata kalau Bapak Ibu sekalian melihat pasti endingnya adalah di operasi. Maka sungguh di abad 21 ketemu bahwa ternyata 4 keluhan ini, 4 penyakit ini, 4 organ ini mengandung sistem imunitas. Kembali lagi ketika bisa jadi ambil amatir, appendix, atau minimal 2 saja, maka akan terjadi autoimun. Kenapa? Karena konsep dasarnya adalah imunitas kita berkurang. Kan itu sebenarnya. Nah, pertanyaan dasar ini kan kaitan dengan operasi, pemotongan. Berarti hilang. Organ antibodi kita berkurang. Mau tidak mau, otomatis kita butuh tadi. Ternyata serangan penyakit itu tidak hanya permasalahan pola makan. Karena dalam surat Al-Kahf dijelaskan 20 wasyarabu wala tusrifu. Makan dan minumlah wala jangan berlebihan. Karena kaidah hari ini penyakit diakibatkan oleh pola makan. Tetapi kembali lagi itu kaitan dengan tabiat namanya. Kalau dalam konteks sebenarnya namanya tabiat. Tapi tidak hanya itu. Penyakit hari ini saya jujur membuat sebuah riset kecil-kecilan. Penyakit hari ini apapun ternyata banyak berkaitan dengan psikologis. Contoh, ada mudah kita katakan tumor jinak mudah, masalah cancer. Maka dalam kaidah ternyata saya lihat di kitab Ibnu Nabawi, segala sesuatu yang sifatnya benjolan abnormal, kata itu tumor, kelenjar, tiroid dan sebagainya, maka sungguh ketika ini polanya bagus dan pola makannya baik, misalnya maka ini diidentifikasikan atau dalam kaidah ruqyah ini bisa jadi psikologis. Apa itu? Marah tertahan, kesal tertahan, sedih tertahan. Segala sesuatu yang tertahan maka akan menimbulkan yang namanya gejolak. Maka dalam di Al-Quran apa solusinya? Salamatin sodam, lapang dada, pas. Saya beberapa kali menemukan ibu-ibu kemudian mohon maaf banyak muncul berbagai macam fenomena tumor payudara, kanker cervix. Saya berani mengatakan ini ada problem. Ada problem terkait dengan suami istri misalnya. Atau laki-laki banyak sekali kanker prostat. Ada masalah. Gitu ya. Jadi banyak hal yang kemudian kita lalai, lupa itu. Dan medis WHO sudah sepakat bahwa penyakit termasuk COVID itu sebenarnya penyebab utamanya bukan fisik, psikologis. Betul? Silakan cek di jurnal. Kan gitu maksudnya. Ini penting, Bu. Kita tidak masuk ke ranah itu, gitu ya. Maka hari ini tolong kita masuk ke ranah itu. Kita belum masuk ke ranah ilahiyah, belum. Baru psikologis ya. Kalau sudah masuk ilahiyah, masya Allah, apapun penyakit, maka dengan izin Allah. Karena mohon maaf, konteks pengobatan aktifu adalah kontinu. Kontinu itu mutlak dan pasti sembuh. Walaupun belakangnya lebih nilai, tapi sekali lagi konteksnya itu lebih yakin. Tapi pengobatan yang lain belum tentu. Ini yang harus kita yakini. Kenapa? Pengobatan modalnya cuma 2, keyakinan dan keimanan itu. Artinya kalau itu yakin, ibu minum apapun, itu sembuh, betul?
Jangankan yang mahal atau apapun, minum air putih, baca Al-Fatihah, tiupkan misalnya, minumkan dengan izin Allah, sembuh. Kan gitu. Ibu nggak usah minum apapun, pegang kepalanya, baca Bismillah, 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 A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir 7 kali, sembuh. Makanya konsepnya adalah kalau sakit jangan tergantung sama manusia, bahkan obat produk apapun. Gitu lah. Kalau ada sih alhamdulillah, oh ada ini belanja tinggal minum gitu ya. Tapi sekali lagi, saya sangat yakin bahwa kalau kita apa namanya ya, kalau bahasa tergantung sama istri atau suami, maka sungguh akan kecewa. Betul. Siapapun kita, kalau tergantung sama orang, sama manusia, pasti kecewa. Entah itu istrinya, suaminya, orang tuanya, anaknya, pasti kecewa. Tapi sungguh, ini akibat. Ketika kita sakit, yang diingat adalah bukan obat, bukan bekam, bukan herbal, bukan semuanya. Yang diingat adalah Allah dulu. Oh, ternyata ada herbal, ya minum kan gitu ya. Oh, ternyata ada itu. Itu kaidahnya. Jadi konsep Hatibun Nabawi tidak berbicara obat dulu. Karena ada tahapannya. Harus dulu ilahiyat nih. Harus dulu menjadikan Allah sebagai tadi yang menyembuhkan. Harus kembali. Kemudian yang kedua adalah harus menjadikan Al-Quran sebagai sifat. Baru kemudian menjadikan madu, habatus dan sebagainya juga sebagai sifat. Baru kemudian yang lainnya. Jadi kita paham tahapannya. Gitu. Ini penting. Kalau enggak, kemudian ini tidak diejawantahkan dengan sebuah hal yang mohon maaf kaidah-kaidah usul yang paling penting, maka ini tidak dapat tumbuh. Jadi saya berharap hari ini kita dapat clue-nya, dapat, dan kemudian kita dapat diagnosanya dan dapat cikannya. Nah, ada rumusnya nanti ya, Masya Allah. Oke, ini ya kelelahan, nyeri badan sebagainya lah. Ini kulit, demam, tertekan gangguan pencernaan dan sebagainya. Tolong clue-cluenya, pencernaan, kemudian kelelahan dan sebagainya. Gangguan mental, poin nomor 10 dan kebingungan. Nah, ini juga sama yang tadi ya. Ini patologinya. Mengacu pada mekanisme penyakit di mana sistem kekebalan tubuh menyerang dan merusak jaringan. Bapak bisa lihat, saya baca, barusan baca kemarin sih, sudah beberapa hari sebelumnya sudah punya hari itu. Keajaiban kekebalan tubuh. Walaupun dikarang oleh Tarbiannya, dan beliau terjebak pada itu kan kemaksiatan dan sebagainya. Tapi kita tidak menafikan itu keilmuannya. Ternyata kenapa sumber utama autoimun itu adalah sel darah putih, betul? Dan ternyata beliau sampaikan tidak mungkin siapapun bisa membuat sel. Yang kedua, kemudian senyawanya bahkan hari ini dunia medis pun belum bisa mencontoh misalnya ketika kelebihan sel darah putihnya diambil. Tidak. Karena begitu kompleksnya, bahkan di kitab itu Harbiayi menjelaskan bahwa ternyata sel yang berkaitan dengan sel darah putih itu jumlahnya unlimited. Mau tanya, kalau yang sudah namanya unlimited bisa dideteksi tidak? Tidak bisa. Maka inilah yang menjadi poin hari ini kita, ya. Oke, ini juga sel-sel dan sebagainya lah ya. Ini herbal medis dan sebagainya. Ini juga sama. Saya silakan nanti di ini konsep medis karena kalau waktunya lama ya. Ini juga sama. Nah, ini kalau di konsep terapis, organ utama, sumber organ utamanya adalah limpa. Kenapa? Dia menyaring darah, menyimpan darah cadangan, mendaur ulang zat besi, mensintetis antibodi, menghilangkan bakteri, dapat bergerak dalam sistem kekebalan tubuh dan daur ulang sel darahnya. Jadi kalau teman-teman praktisi di sini paham konsep organ, gampang. Misalnya gini, ada orang punya gula darah, nggak usah pusing-pusing gula darah tipe 1, tipe 2, terserah deh. Kan gitu. Nggak usah pusing-pusing berbagai macam. Cari organ yang bermasalahnya apa? Apapun. Pankreas. Kalau orang itu asam urat, osteoporosis, osteoartritis, tulang belakang, masalahnya, itu semua bersumber di satu organ. Apa itu? Ginjal.
Hari ini banyak orang yang namanya sakit asam urat dikasihnya analgesik tok, gitu. Bisa berdarah sakit. Ada sekali gue kena perih. Iya. Dan setiap sesuatu obat yang sifatnya untuk darah, ini mohon maaf, KO-nya, kontraindikasinya, KI-nya, itu sebenarnya efeknya pendarahan lebih. Makanya harus hati-hati. Jangan sembarangan minum obat dokter juga. Harus konsultasi, kan gitu. Yang lihat berlebihan, karena beberapa kali saya tangani banyak pendarahan ketika dia tidak sesuai dengan saran dokter. Itu ya. Karena kita suka inisiatif beli di toko obat, itu tidak boleh. Gitu ya. Oke, terapi holistiknya. Jadi holistik adalah pendekatan pengobatan yang memandang individu sebagai keseluruhan yang kompleks yang mencakup aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual. Bahasanya di kami, karena saya juga pengurus Jawa Barat, pengurus himpunan perawat holistik Indonesia. Saya di Jawa Barat, dan kita mempelajari. Kalau bahasa kerennya adalah holistic medicine lah bahasa. Tapi sebenarnya ini bisa jadi penyamaran dari peneliti bernama cuma bahasanya, karena banyak hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak fobia terhadap nama Islam. Mohon sekali lagi, karena hari ini banyak fitnatul akhir zaman, fitnatul dajjal, ada orang yang kemudian pakai nama Islam, fobia. Fobia itu nggak suka. Orang Islam nggak suka Islam. Ada yang diobok-obok dan sebagainya, yang tidak paham akidah dan sebagainya. Segala sesuatu yang sifatnya akidah dirogyukan. Keimanan harus dibuktikan. Dari mana? Itu bisa itu sebenarnya. Oke, metode terapi holistik untuk penyakit autoimun. Ini beberapa metodenya adalah yang ada kaitan dengan psikologis. Pertama, pola makan sehat. Kemudian dia anti peradangan. Ini poinnya hari Bapak Ibu sekalian. Mohon di bold bahasanya. Di garis bawahi, autoimun itu identik dengan peradangan. Ini clue. Jadi kalau Ibu mohon ditulis clue-clue ini nanti nyambung seperti Bunda Bawi. Peradangan, kita bicara langsung diagnosa. Peradangan dalam kaidah Atibun Nabawi itu disebut sistemnya atau sindromnya kalau PCM adalah panas. Oke, karena ini konteksnya Atibun Nabawi, dan kalau ketemu saya jangan bilang panas, tapi haror. Kalau dingin atau lembab rutubah. Oke, ini konsep Atibun Nabawi. Jadi kalau ada Ustadz siapa Mandali ya, itu membuat buku namanya panas dingin. Oke, itu bahasa Indonesia. Nah, konteks bahasa Arabnya adalah haroro panas, rutubah, lembab atau dingin. Jadi kalau ketemu YouTube saya, atau TikTok saya selalu ngomong itu. Cuman kalau orang nggak dengar, nggak tahu. Gitu. Jadi hari ini kita bicaranya adalah haroro adalah sifatnya panas, rutubah sifatnya lembab dan dingin. Maka sistem peradangan di sini adalah panas, hangat. Berarti sifatnya harus dilawan dengan betul. Nah itu strategi. Udah pulang. Artinya kalau ada penyakit yang sebenarnya sifatnya haroro, apa itu cirinya? Warnanya kuning, warnanya merah, warnanya biru, warnanya ungu, warnanya hitam, baik di lidah, di muka dan sebagainya, itu sifatnya haroro. Kalau ada di muka, warnanya putih, pucat, selaput dan sebagainya yang sifatnya di luar daripada warna-warna yang tadi, yang merah dan sebagainya, ada yang disebut dengan rutubah. Orang yang lemes rutubah, orang yang emosinya tinggi haram, orang yang konmar rutubah, orang yang gemuk rutubah, orang yang kurus, orang gemuk minumnya mati bang. Orang kurus minumnya apa tuh sudah, bukan disalahin apa tuh sudahnya, bukan disalahin terjadinya. Konsepnya adalah keseimbangan. Jadi kalau ada orang mau jadi kalau ada orang gemuk, maka ini pun kaidahnya hebat.
Segala sesuatu yang sifatnya lembab, gemuk, itu harus lawannya adalah yang sifatnya hangat. Berarti konsumsi herbalnya yang sifatnya hangat. Kalau orang kurus, berarti panas, berarti haram. Harus herbalnya yang sifatnya rutubah. Gampang kan? Gampang sekali, Pak. Nah, itu, ingat-ingat. Oke, manajemen stres, meditasi, yoga, dan sebagainya. Holistik, suplemen, omega, vitamin D, kurkumin, dan sebagainya. Ya, kenapa kurkumin? Ini mas saya muridnya, dan saya di pusat itu kemarin saya rapat dengan dokter Judo Akbar. Saya orang pusat, jadi kalau orang putus selalu ada beliau, dan beliau seringnya. Beliau bilang ini, betul kata apa istilahnya, dia bilang hari ini banyak orang tuh terlalu jelimet mikirnya. Kata beliau, kalau ada di PBI pusat yang hatinya masalah, yang gak bahagia keluar, rumusnya itu dong. Jadi datang itu dia bahagia, ngopi-ngopi dan bersama. Jadi jangan di hidup itu jangan dipikir gimana yang bagus kita ketemu ngopi bareng teman selesai, betul Pak? Masalah pun begitu. Ini banyak masalah nih. Betul pencet deh sama betul pencetnya, gitu ya. Ya kan? Yang bisa saya orangnya, dia nggak bisa ikut ngaca apa gitu. Artinya ini permasalahan nggak pernah ngumpul bareng, nggak pernah ngopi bareng, itu misalnya. Oke, aku bentur, boleh silakan. Aku bentur titiknya ini, nanti dilihat dulu silakan. Saya tidak hanya membahas masalah hukum di materi ini, autoimun titiknya apa, pijatnya apa, topungnya apa, lengkap. Tapi nggak bisa sekarang, ini terus 2 hari. Prakteknya ya, lama. Silakan, saya sudah referensikan dan mudah, sangat mudah sekali ya. Gitu. Kemudian terang pijat, ya, apa tuh titiknya? Untuk nyeri sendi, kemudian lututnya masalah, kemudian peradangan, kemudian untuk stres, ya intinya adalah materi saya sudah lengkap, silakan nanti diberikan ke teman-teman ya saudaraku. Padahal bikinnya baru semalam. Terus saya tak jam 1, yang saya luar biasa, karena saya praktisi konsepnya kerangkanya udah dapat. Terus saya semalam jam 1 ya, baru selesai. Iya betul, saya ingat dulu ya. Ada juga saya praktek Pak, jadi saya praktekkan sama dia. Ini untuk keseimbangan umum. Jadi konsepnya adalah pencernaan. Nah, kaitan dengan detoksifikasi. Makanya Pak teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya kalau penyakit sudah pada tingkat kronis, kronis atau bahkan degeneratif, maka wajib didetoks. Wajib. Contoh, sudah complicated, sudah kompleks, sudah macam-macam. Mau tanya di sini, termasuk saya, apakah penyakitnya hari ini Bapak Ibu termasuk saya tunggal 500? Betul. Nah, iya. Jadi penyakit kita tuh sudah kompleks, sudah banyak, gitu ya. Maka mau tidak mau kita harus detox. Detoxnya terkait dengan organ. Nah, tergantung apa keluhannya. Misalnya terkait dengan darah, ya berarti detoxnya ada hubungan dengan darah. Karena detox itu ada darah, ada kemudian hati, ada kemudian kidney, ginjal, dan sebagainya. Apa? Itu terkait dengan misalnya orang gagal ginjal, batul ginjal, itu beda detoxnya. Orang hipertensi, stroke, beda detoxnya, gitu ya. Oke, ini juga pijat dan sebagainya. Lengkap lah ya, silakan. Ini tetap hukum. Beliau masternya. Ya, ini silakan ke ini ya. Saya dari masternya silakan di ini. Herbal, Nusantara. Terapi herbal, jahe. Ya, sekali lagi. Saya di sini mungkin kenapa offline Pak? Kenapa muncul? Ini juga di online. Materi ini bisa jadi orang salah paham. Kenapa? Saya munculkan menjadi bahaya juga. Ya. Contoh, kondisi minum jahe. Orang yang kemudian minum jahe, untuk orang yang sifatnya butuh. Kenapa? Karena jahe sifatnya panas.
Wah, luar biasa, udah lurus Pak. Gitu ya. Ini konsep. Sampai kapanpun di bawah Pak. Dalam konteks Atibun Nabawi, penyakit itu mudah loh. Serius Pak. Kita itu nama-nama penyakitnya ratusan ribuan, dia musik Pak. Nah, kalau konsep kita, enggak. Ya. Ya. Kemudian terapi cair vitamin D. Ya. Nah ini, saya dapatkan materi ini, ternyata nangka itu, kita konsepnya sistem kepala tubuh. Jadi harus suka juga nangka, bawang bombay, daun kemangi. Dan ini herbal muslim. Daun kemangi itu ada di kitab Sahih Bukhari. Jadi ada beberapa herbal, makanan, itu ternyata dikupas tuntas oleh Ustadz Khalid Basalam. Wih, luar biasa itu. Banyak sekali ya. Inai, kemudian seledri air, macam-macam. Ikan teri juga sama. Ini juga sama. Jangan sampai kemudian kita juga menampilkan konsepnya adalah kembali ke makanan. Karena penyakit apapun itu karena terkait dengan apa yang kita makan. Mohon maaf, sudah kurus, kulitnya kering, otomatis karena panas. Makannya sebelah, kelar udah. Gitu. Oh ya, itu ya udah. Gitu ya. Apa? Konsep dasar daripada itu bisa menimbulkan tadi kondisi-kondisi yang tidak seimbang. Akhirnya kulitnya makin kering, akhirnya rahimnya kering, akhirnya cepat menopos diri. Makanya orang gemuk itu jarang yang menopos diri. Jadi ya, emang harus nggak berkata bro. Kenapa? Karena konsep kekeringan. Wah, kami karena kelembaban itu menimbulkan banyaknya unsur cairan. Itu. Tetapi kalau kekurangannya dalam konteks medis, gemuk sumber penyakit. Itu masalah gitu. Kenapa? Kurang jalan, jadi osteoporosis. Jadi diabetes mellitus. Jantungnya masalah, kurang gerak. Ya, impuls lah ya. Oke, lanjut. Ibu Nabawi langsung. Ibu Nabawi ini akan saya sampaikan, tapi harus berdasarkan konteksnya adalah yang sahih dari petunjuk Rasulullah Muhammad SAW dalam dokter yang dia berobat dengannya atau untuk mengobati orang lain. Karena Rasulullah tidak sebagai pembekam, tidak sebagai seorang terapis obat. Tapi semua terapis sumbernya dari beliau. Contoh, pada saat itu ada namanya Al-Kharis bin Kalda. Ini luar biasa. Kami ingin sampaikan ke ibu bahwa penyakit jantung, ketika itu sangat lebih sakit parah. Rasulullah berkunjung, dipeganglah dadanya oleh Rasulullah. Wahai saat kamu ternyata kena penyakit jantung, tahu dari mana Rasulullah? Wahai. Dan dirasakan oleh tangan oleh beliau, begini luar biasa Pak. Kalau Bapak Ibu sekalian menjenguk teman yang sakit, jangan cuma diam Pak, pegang doain. Itu tipe doain Pak. Pegang doain minimal apa istilahnya hibur dia. Jangan cuma datang udah nggak ngasih buah nggak ampun dan sebagainya, ini malah kemudian ribut nggak boleh Pak. Ternyata di kajian Tipu Nabawi datang dan kondisi keributan nggak boleh. Jadi pegang dadanya dan ternyata dikatakan oleh Rasulullah sekali bin Kalda, ya Karis, raciklah nih. Jadi Rasulullah tahu peracikannya, tahu obatnya, tapi Al-Khalid nggak tahu obatnya. Dia tahu cara meraciknya. Al-Khalid bin Kalda ini silakan buktikan bagi penyakit jantung koroner, apapun yang kaitan dengan sirkulasi darah, maka konsep di Nabawi ini obatnya. Pertama, kata Rasulullah, ambilkan 7 kurma ajwa, tumbuk dengan bijinya, kemudian boleh direbus, boleh pakai panas, saling minumkan. Itu untuk penyakit jantung. Sohih. Ya, ini penting tuh. Kenapa? Kita pusing ya. Obat jantung apa kan gitu. Ya, kalau ada produk, alhamdulillah. Tapi ketika tidak ada, kita harus aktual. Belum tentu semuanya pada saat itu ada. Nah, kenapa kemudian kok jadi seimbang? Karena sifat kurma adalah panas. Bijinya sifatnya berubah. Termasuk Bapak Ibu yang ingin ideal. Anaknya kurus cekik. Anaknya ada yang gemuknya luar biasa. Apakah Rasulullah campurkanlah kurma dengan timun, atau kurma dengan semangka, atau kurma dengan melon?
akan seimbang. Kenapa? Karena Siti Aisyah ketika dikatakan oleh sama Rasulullah itu kondisinya kurus, tapi mungkin minum kurma timun atau semangka atau melon, maka tubuhnya menjadi dia ideal dari atas ke bawah, tidak kurus, tidak gemuk. Masya Allah ya, itu kaidah Pak ya, gitu. Nah ini pengertiannya, nanti baca sendiri lah ya. Intinya adalah sesuatu yang keluar tanpa sedang. Nah ini karena waktunya terbatas, insya Allah kita akan nanti ada ibu mengatur. Jadi saya menemukan ini jujur enggak, bukan ilham. Semalam ini baru saya rumuskan semalam. Mohon maaf. Kenapa? Karena saya orangnya spontan kalau ngajar. Cuman saya sudah tahu konsep maksudnya. Ini Bu, kalau teman-teman sekalian, kalau misalnya ada produk, Ibu ada nggak produk yang berbahan dasar citrulina? Ya. Berbeda Pak. Jadi maksudnya kalau herbal itu tanaman bersifat obat, ya, nutrisi buat sayur. Oh nutrisi, oh luar biasa. Berarti sifatnya nutrisi. Oke bagus. Ya, kenapa? Konsep dasar orang ini sedikit saya tambahkan. Ternyata ada orang yang sakit tidak butuh obat, butuhnya nutrisi. Itu saya alami. Jadi jangan kemudian main juga ke obat atau ke herbal dan sebagainya. Nutrisi itu justru esensi dalam sebuah pengobatan. Kata guru saya bilang, saya tidak tahu Pak belajar herbal. Di Ustaz Abu Muhammad itu esensi daripada sebuah herbal adalah nutrisi. Ya. Nah, ini herbal-herbal ini boleh silakan diracik. Ya, ada madu, ada roti soda dan zaitun, ada kurma jawa, ada sena, ada bidara dan sebagainya. Saya jelaskan. Madu adalah kulidain dawau. Artinya segala penyakit bisa sembuh dengan madu. Ada sebagai sifau linnas. Gitu. Makna sifat adalah bisa mengobati fisik dan psikologis bahkan gangguan. Kemudian apa itu saudara? Tidak ada di dunia ini yang zat aktifnya lebih banyak daripada apa itu saudara. Kemudian saya itu, ini luar biasa, minyak yang diberkahi. Ini untuk kulit, untuk dan sebagainya. Nanti saya coba kurma juga. Kenapa saya sampaikan ini? Karena penyakit banyak tadi berkaitan dengan racun, virus, bakteri, dan sebagainya. Barang siapa yang memakan 7 butir kurma aja di pagi hari, Allah akan jauhkan dari racun dan penyakit yang berbahaya. Luar biasa. Kemudian bagaimana dengan Serna? Serna konsep Atibun Nabawi untuk detoksifikasi. Karena sumber penyakit tadi 20 wasyur. Berarti yang kita makan. Berarti kita harus detoksnya adalah karena kata dalam riwayat penyakit itu adalah karena batnun, permasalahan lambung, pencernaan. Tahun 1927 Dr. Albert Lang mengatakan sumber penyakit adalah cembelit. Apa? Maka harus didetoks. Kemudian bidara. Bidara itu sebenarnya sekali pernah tahu bidara ya? Kalau bisa di rumahnya nanam. Ada yang nanam? Dari mana? Bu, saya ke pesantren Aji Pasubang. Beritanya, sistemnya ini dari Kuwait apa dari mana tuh? Timur Tengah. Dia dimimpikan, itu ketemu jin, kemudian minta ditebang tuh bidara. Gitu ya. Makanya Ustaz Khalifah Salman kalau bisa setiap kita tanam bidara. Ya bukan berarti dijadikan istri, ya bukan tapi ini menjadikan kaitan mudah-mudahan terhindar dari serangan. Karena ada orang yang tidak suka dengan kita, ada orang yang kemudian tadi jealous sama kita dan sebagainya, gitu ya. Dan seperti dulu, ganggang biru atau hijau. Ini luar biasa. Nutrisi sesungguhnya sebenarnya dalam konteks ini adalah kedelai. Maka ini penting. Ketika ini dipadukan, kenapa harus 7? Saya punya racikan 7 keajaiban. Kenapa? Langit di berapa lapis? Bumi berapa lapis? Langit dan bumi diciptakan, makan kurma jawa, tumbuh bidara, mata irisnya berapa? 7. Keajaiban. Dan ternyata di Cina, di TCM, itu saya dapat buku cara meracik obat Cina itu dengan apa? 7 komponen. Dia harus sifatnya tonik, dia harusnya sifatnya untuk pencernaan, dia seperti itu.
Iya, luar biasa. Silakan Bu, kalau mau diracik, kalau mau jadi produk. Ini, papan spirulina meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan kadar kolesterol, resiko penyakit jantung, diabetes, resiko kanker, kesehatan kulit, rambut, dan mata. Ini sangat dibutuhkan. Kemudian, apa itu? Nih, semua konsep the best of the superfood itu adalah saya pernah belajar bahasa Arab 4 kali, Pak. Nggak lulus, Pak. Teman saya lulus. Misalnya bisa. Beliau katanya pernah nemu kaitan dengan dalil ini, tapi saya belum menemukan. Artinya beliau meyakini konteks herbal itu luar biasa. Kalau dicari padanannya, di Al-Quran itu ternyata tidak spesifik juga, biji-bijian, daun-daun dan sebagainya. Oke, nih, ini konsep di Pekam Sunnah PBI, yang ini punya saya, gitu ya. Jadi boleh dua-duanya. Siapa yang sudah pernah ikut pelatihan SOP? Hah? Ya, Bu, atas satu Bu. Ini ya, Mufis, Al-Hama, Al-Yabu, Al-Ro'os, Al-Abdain, Al-Kahin, Al-Akla, Al-Masati, Al-Ketanul Alawi, Al-Ketanul Sukla, Al-Warik, dan Al-Qadam. Apa nih? Al-Apa? Oke? Nah, itu Masya Allah. Tapi, ini saya skip nih Bu, yang titik-titik bijak. Ternyata, titik untuk imun, itu salah satunya adalah GB25 ini. Termasuk di kahil itu disimilarkan, disimetriskan dengan titik akupunktur Pak. Dalam riwayat di kahil bisa menyembuhkan 72 jenis penyakit. Dalam hadis sahih di Mukis bisa menyembuhkan 100 jenis penyakit. 100 disease sudah diteliti, tapi sampai saat ini penyakitnya belum ditemukan semuanya. Gitu ya. Artinya ini sebuah luar biasa. Kalau Bapak Ibu cuma ikutin saja apa kata Nabi, selesai nak. Yakin. Orang hari ini banyak-banyak tanya, betul. Zaman dahulu para sahabat ketika dapat perintah, Homer itu haram, tumpah semuanya. Betul nggak Pak? Tapi waktu selesai. Tapi hari ini, kenapa? Wah, sebenarnya nggak haram ini. Coba diteliti. Terus bagaimana caranya halal? Hari ini begitu. Ya, oke. Dari penelitian tersebut, Ibu, apa? Karena sebenarnya konsep autoimun itu ini sel darah putih yang ada di dalam darah. Kemudian fakta yang sesungguhnya mencengangkan adalah karena bagaimana darah bisa keluar tanpa disertai sel darah putih. Fakta ini menunjukkan bahwa terapi bekam sekaligus menguatkan unsur-unsur sistem kekebalan. Luar biasa. Kemudian menyangkut eritrosit, darah merah. Semua sel darah merah memiliki bentuk yang aneh. Artinya bahwa sel-sel tersebut tidak mampu melakukan aktivitas, tetapi juga menghambat sel-sel yang lain yang masih muda dan aktif. Artinya, ini kaitan dengan proses pemekaman. Ini yang lebih luar biasa lagi. Ini luar biasa. Kalau ibu dibekam, bapak ibu sedang dibekam, ini kan ada angka 550 sampai 1100. Kapasitas ikatan zat besi dalam sel darah bekam tinggi sekali. Satu hal yang menunjukkan bahwa bekam mempertahankan zat besi yang ada dalam tubuh tidak ikut keluar bersama darah yang dikeluarkan, sehingga dapat membentuk sel yang muda atau yang baru, atau jaringan baru kalau dalam medis. Maka ketika ini menyisakan 550 sampai 1000, yang itu siapa Bu? Kita suruh bekam aja dah selesai. Maka sungguh tidak akan keluar tadi dari itu adalah sesuatu yang berbahaya, bisa menyisakan zat besi yang dibutuhkan oleh tubuh yang menjadi asbab akan terjadinya sel darah baru. Ini penting. Kemudian satu hal yang menunjukkan bahwa bekam mempertahankan zat besi yang dalam tubuh tidak ikut keluar bersama darah yang dikeluarkan melalui bekam sebagai awal penggunaan zat besi dalam membentukkan sel baru. Kandungan sel darah merah dan putih tinggi sekali. Hal ini menunjukkan bahwa proses bekam berhasil dikeluarkan. Bapak Ibu sekalian tahu bekam itu ngambil prosesnya adalah di pembuluh darah kafiler antara epidermis dan dermis. Bapak tahu ternyata Bapak Ibu sekalian ini luar biasa. Diteliti zaman sekarang di tempat kafiler itu adalah tempat residunya darah, pusat pertemuan antara vena dan jadi itu dasarnya di situ Bu. Bukan seperti flebotomi yang donor darah beda. Donor darah begini.
Dahsyat sekali. Rugi kalau tidak dipakai. Serius. Rugi. Kenapa? Barang siapa yang berbekam tanggal 17 atau 19 atau 21 Hijriah, Allah akan sembuhkan dari segala macam itu. Berarti dengan perserbannya ada, ya, ini dan sebagainya. Nah ini kaitan dengan masalah psikologis ya. Jadi banyak berpikir bahwa ternyata Bapak sekalian, setan itu dibagi. Makanya kalau boleh, misalnya lagi dipijit pegel gitu ya, ibu jangan lupa tadi baca Bismillah Bismillah tadi atau baca Al-Fatihah itu enggak kalau itu baca Al-Fatihah saja baca Al-Ikhlas tenang tapi dipegang ya diputar dan sebagainya ya. Nah ini ya. Nah ini yakin tidak selalu menolak. Jadi gini, semua penyakit itu pasti dengan izin Allah bisa ini orang panik. WHO tidak akan mengeluarkan paracetamol dosis tertentu kecuali dia sudah diteliti. Tapi Allah sudah memberikan sinyal tidak ada ma'zalallahu bilang terus Pak. Allah menangkap penyakit pasti ada obatnya. Likulik lain wow, setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau hari ini kemudian mentok, berarti dia tidak yakin pada itu. Oke, penyakit lain ini. Ya. Nah, nih, Bu, mandi subuh atau sebelum subuh? Nah, sebelum subuh ya. Ya, mandi fajar, mandi sebelum sholat subuh itu luar biasa. Sekali untuk kepala tubuh ternyata banyak penelitian hari ini orang yang sering demam, panas itu sering mandi sebelum fajar atau sebelum sholat subuh. Luar biasa maupun diminta. Jadi kita ini kan kadang-kadang berpikirnya terlalu terima. Oh kok badan saya sering panas ya? Coba mandi sebelum sholat subuh. Luar biasa manfaatnya. Kemudian mandi di waktu asar dan sebagainya. Ini juga luar biasa. Ya. Ini poin pentingnya atas. Ini saya. Jadi saya punya dua rumah sehat alami dan juga praktek mandiri. Dan, ya, demikian. Kemudian intinya adalah saya ingin sampaikan bahwa rumus dasarnya adalah apa lawan kalau betul. Ya. Contoh, kalau warnanya putih dan warnanya hijau disebut, kalau warnanya merah, luar biasa. Kalau kuning, ya. Artinya nanti Bapak sekalian, warna orang dengan kondisi keluhan haro itu solusinya kasih herbal yang warnanya putih atau hijau. Putih atau hijau. Kenapa? Sifat putih dan hijau adalah sifat rutubah. Contoh, paling gampang. Orang demam, pasti radang, pasti inflamasi. Betul? Artinya batu soda. Betul nggak? Kenapa? Sama-sama panas. Makin panas. Kasihnya sesuatu yang sifatnya antipiretik, tapi yang sifatnya rutubah. Apa itu? Herbal Indonesia yang sakti mandraguna. Mandraguna saya katakan. Tapi diklaim oleh Thailand. Apa itu? Yang buat COVID. Apa itu? Tapi herbal antipiretik paling kuat itu adalah sambiloto untuk dewasa. Kalau untuk anak kecil adalah begitu. Jadi konsepnya begitu, ya. Jadi jangan sampai kemudian teman-teman sekalian ini gampang. Kalau ada yang sifatnya misalnya rimpang, rata-rata sifatnya rimpang adalah hangat. Makanya orang penyakit jantung dikasihnya jahe sama-sama hangat. Kasih batu soda sama-sama hangat. Cari herbal. Konsep berpikir ini, jantung berarti sistemnya adalah peredaran darah. Berarti kasih herbal yang sifatnya untuk melancarkan sirkulasi darah. Dan herbal Indonesia, kalau sifatnya dia panas penyakitnya jantung atau hipertensi, maka kasih herbal yang sifatnya melancarkan darah, yang sifatnya rutubah. Ada satu herbal yang sakti luar biasa, yang ternyata itu ada di herbal Nusantara. Apa itu? Yang sifatnya koagulan, mengencerkan darah. Nama ilmiahnya adalah Kinura segetum. Yang seperti dingin, daun beliau itu herbal yang luar biasa untuk melancarkan sirkulasi darah untuk kasus yang sifatnya gitu ya.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.